Kalau dosa manusia sudah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib, berarti nggak ada kontrol. Jadi orang akan suka-suka melakukan apa saja. Yang pertama, dia mengatakan dengan adanya penebusan, maka kita bisa bebas berbuat maksiat, toh juga dosa udah ditebus. Orang ngomong begini adalah orang nggak mengerti arti penebusan itu. Penebusan itu adalah mengambil kembali apa yang terjual, mengambil kembali apa yang tertawan. Nah, siapa yang mengambil kembali? Tuhan Yesus. Siapa yang diambil? Manusia. Dari mana kita diambil? Dari kematian akibat dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Sehingga semua orang berdosa pasti mengalami kematian kekal. Nah, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, mau mengambil kita kembali dari kematian kekal itu. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus mengambil kita dari kematian itu? Dengan datang menjadi manusia agar dia bisa mati. Di mana ketika dia mati, dia bisa memasuki kematian itu. Dan ketika dia memasuki kematian itu, dia bisa mengalahkan dan menghancurkan kematian itu. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus berhasil mengalahkan dan menghancurkan kematian itu adalah dia bangkit pada hari ketiga dan dia menang. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini tidak lagi dikuasai oleh kematian kekal, sebab Yesus Kristus telah menang atas kematian itu. Jadi yang tadinya manusia ditahan oleh kematian kekal, dibebaskan oleh kemenangan Yesus Kristus dan diambil menjadi milik Yesus Kristus kembali. Ini arti penebusan itu. Makanya dalam Ibrani 2 ayat 14b dikatakan bahwa supaya melalui kematiannya, kematian Yesus, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang yang mengikuti Yesus, orang yang percaya kepada Kristus ini tidak lagi dikuasai oleh maut, tidak lagi dikuasai oleh iblis karena dia telah mengalahkan maut dan iblis itu melalui kebangkitannya. Ini arti penebusan itu. Jadi kalau dikatakan dengan menjadi Kristen artinya kita bebas berbuat maksiat, itu adalah hal yang keliru. Sebab pengajaran Tuhan Yesus adalah pengajaran yang paling ekstrim. Dia mengajarkan kasih Allah, mengasihi sesama, bahkan musuh harus dikasihi. Dia berkata, kalau kamu tidak pikul salib pun kamu tidak layak bagiku. Jadi kalau ada orang mengaku mengikuti Yesus tapi terus-terusan berbuat maksiat dan tidak mau bertobat, dia pun gak akan selamat. Karena apa? Karena itu adalah bukti bahwa dia tidak percaya sebenarnya. Dia hanya berbohong. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia akan dikaruniakan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ini akan menginsafkan dunia akan dosa. Di orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang yang bertobat setiap hari. Insaf akan dosa-dosanya. Jadi kalau dia mengaku ikut Yesus tapi terus berbuat maksiat, artinya dia sedang menipu dirinya sendiri. Sebab setan-setan pun tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi mereka tidak bisa membuktikan dengan perbuatan mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen berarti kita bebas berbuat maksiat, hanya ajaran Yesuslah satu-satunya ajaran yang paling menentang dosa-dosa manusia di muka bumi ini. Bahkan musuhmu pun harus dikasihi. Tidak ada ajaran yang lebih agung daripada ajaran Kristus. Manusia yang berbuat dosa, Yesus yang berkorban untuk menebusnya. Nah, ini nggak masuk akal ini. Coba. Lalu yang berikutnya dia mengatakan orang yang maksiat itu dosanya ditebus itu nggak masuk akal. Ya nggak masuk di akalmu. Di akal kami, di dalam kasih karunia Tuhan kami, itu masuk akal. Kenapa? Seperti perempuan yang berzina yang datang kepada Yesus, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi Tuhan Yesus nggak berkata, hidup terus dalam dosa lagi. Bukan. Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengampuni engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan Yesus pun tahu kelemahan manusia itu, tetapi dia mau manusia itu merubah dirinya agar tidak lagi mau hidup dalam dosa. Ini justru bukti cinta kasih Allah kami yang luar biasa kepada semua orang. Ya kalau Allahmu nggak begitu saya nggak tahu lah ya. Tapi inilah Allah kami yang luar biasa, belas kasihannya yang besar kepada orang-orang berdosa.
Dan di dalam dia ada pengampunan. Kenapa? Karena dia telah menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dan memberikan nyawanya menggantikan nyawa kami. Itulah keadilan Allah. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan orang-orang di luar Kristus nggak mungkin ada pengampunan dosa sebab mereka tidak punya korban yang sempurna. Hanya dalam Kristus. Memerangi salib dan Lalu yang membunuh ketiga babi. dia mengatakan bahwa di dalam imannya ada Nabi Isa yang datang untuk memerangi salib dan membunuh babi. Apa urgensinya dia mematahkan salib dan juga membunuh babi? Ya, saya kurang paham ya. Apa tujuannya dia perangi salib dan membunuh babi? Salib itu hanya kayu. Dan babi itu hewan yang enak sekali kalau dipanggang. Dan dalam iman Kristen, Yesus Kristus Hakim yang Agung itu tidak datang melakukan itu. Karena itu kurang kerjaan. Dia datang ke dunia ini adalah untuk membawa upahnya. Mengumpulkan gerejanya dari seluruh penjuru bumi untuk dituai dan juga ditempatkan di langit bumi baru. Dan akan mengadili orang-orang yang menolak dia menurut dosanya mereka masing-masing. Itu tujuan dia yang mulia. Bukan seperti yang tadi. Tapi diserupakan wajahnya dengan orang lain. Jadi ngapain kita buat dongeng Yesus? Lalu yang berikutnya dia mengatakan dia hanya diserupakan dengan orang lain. Jadi untuk apa kita buat dongeng bahwa Yesus menggantikan dosa manusia. Yesus menggantikan dosa manusia di Kalvari itu adalah nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum dia lahir ke dunia ini. Ya, dalam Yesaya 53. Dia tergantung di kayu salib itu nubuatan oleh Raja Daud dalam Mazmur 22 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan penyalipan itu benar-benar terjadi, itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Karena itu memang dicatatkan oleh seluruh sejarah di abad itu. Bahkan prokurator Roma, Tacitus, dan lain sebagainya. Sejarah-sejarawan Yahudi. Itu nggak bisa dibantah. Jadi kalau kamu katakan ini dongeng, mungkin hal itu tepat kepada pernyataan bahwa dia diserupakan. Mungkin saja itu yang dongeng. Karena apa? Bisakah kamu membuktikan fakta sejarah bahwa dia diserupakan? Saya pikir kamu tidak akan pernah membuktikan itu. Karena kalau dia diserupakan, maka kebangkitan pada hari ketiga tidak akan terjadi. Tapi faktanya kebangkitan itu terjadi. Ya, jadi jangan kamu menuduh yang lain dongeng sedangkan punyamu sendiri yang dongeng. Ya. Injil tidak ada Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah. Kalau Lalu dia mengatakan bahwa tidak ada Yesus mengakui dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat menyebut dirinya adalah Tuhan. Jadi dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 17, 18, 19 dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa atas surga dan bumi. Maka dia adalah Tuhan atas surga dan bumi. Masalah penyembahan, Tuhan Yesus nggak pernah minta ngemis-ngemis disembah. Tapi ketika dia disembah oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak menolak penyembahan itu, malah menerimanya sebagai iman. Jadi Tuhan kami, karena memang dia adalah Tuhan dan Allah, dia tidak pernah ngemis untuk disembah, tapi setidaknya ketika ia disembah, dia tidak menolak penyembahan itu. Dan banyak orang yang sembah Yesus dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu. paksakan kehendakmu, belajar dengan baik. Lalu yang terakhir dia mengatakan jangan paksakan kehendakmu, belajarlah dengan baik. Itu saya mengembalikan ungkapan ini kepadamu. Kenapa? Jangan paksakan semua ajaranmu yang datang 700 tahun setelah kami itu untuk membantah ajaran kami. Sedangkan kenyataan bahwa ajaran kami disertai dengan data-data sejarah yang konkret dan bukti-bukti arkeologi yang bisa digali hingga hari ini. Lalu kamu dengan entengnya datang ajaran 700 tahun setelah kami membantah semuanya itu with no data dan tanpa pembuktian yang valid. Hanya berandalkan asumsi teologi saja. Jadi yang mengatakan jangan paksakan kehendakmu itu adalah bagi mereka yang tidak punya data sejarah tetapi sesuka hati untuk mengklaim ajaran. Dan mereka pun tidak lahir di tengah-tengah bangsa Israel, malah datang dari bangsa lain tapi merasa tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi dan Israel.